Oke, kalau sudah adik-adik kita lanjut ke sains ya, literasi sains. Coba dibuka dulu. Ya ini nggak bisa ya kita selesaikan adik-adik, waktunya nggak cukup. Buka dulu literasi sainsnya. Saya ajarkan beberapa trik di fisika. Orang tengah dua apa mbak? Wadah. Baru buat tangan tuh. Oke, nomor 10 ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut adik-adik. Nomor 10 nggak ada ya? Jelas ya. Hati-hati dalam persen untung. Definisi yang tepat seperti ini adik-adik. Hati-hati ya. Dihafalkan saja atau dipahami. Kita lanjut dulu. Literasi sains, coba lihat nomor 1. Adik-adik, nomor 1 biasa tipe literasi sains adalah pengukuran, dimensi, besaran, dan satuan tuh ya kalau literasi sains fisika. Baik ya. Ini saya hapus ya adik ya. Ayo lihat dulu deh literasi sains. Biasanya ya kita kasih catatan saja, not. Adik silakan pelajari. Untuk soal awal ya, soal awal di soal nomor 1 dan 2. Ini biasanya memakai tipe soal bab-bab awal di kelas 7. Ya dia. Apa itu bab awalnya adik-adik? Tentang pertama ada pengukuran. Pengukuran jangan lupa nih ya, pengukuran biasanya adik-adik ingat-ingat pemakaian jangka sorong. Ya kan? Ini mesti ada nantinya ya. Ini tipe-tipenya jangka sorong. Ya kan? Bahasa Inggrisnya apa deh jangka sorong? Aduh, siap ya. Lanjut. Ada 2 kan? Tadi jangka sorong yang satu. Yang satunya biasanya mikrometer skrup ya, mikrometer skrup. Nah, oke, dipelajarin. Ini tipe soal pertama. Babnya adalah pengukuran. Yang kedua adalah ini ya, masih yang lanjutin ini ya, ada ya, masih lanjutin. Yang kedua adalah tipe besaran dan satuan nih, ya kan? Besaran ada berapa jenis adik-adik? Ada? Iya, 2. Ini jebakannya ada ya. Oke, jadi ada 2 deh ya. Ada besaran pokok sama besaran turunan. Oke, jangan lupa. Kuncinya apa dek? Besaran pokok sama turunan. Hafalkan besaran pokok saja. Karena besaran turunan adalah selain besaran pokok. Apa dek besaran pokok? Hafalkan dengan dengan besaran, betul ya? Iya, benar sekali. Pokoknya adik kalau saya tanya jawab saja besaran. Iya benar. Iya dia. Jadi hafalkan dengan singkatan jiwaku SMP, jangan SMA kan belum ya. Jadi jiwaku SMP. J adalah jumlah zat. I intensitas cahaya. WA nih ya. Iya. WA adalah waktu adik. Q kuy. Kuat arus. Kuat arus satuannya apa? Ampere. Sesuai dengan nama penemu ya kan? Iya. Ampere. Untung bukan saya waktu itu ya. Iya. Nanti Arif itu Arif ya. Aduh. Adik-adik terus S-nya adalah Q adalah kuat arus kan? Hafalin ya. S.
S adalah suhu. M adik-adik massa. P Langit. pelangi. Ya. Panjang. Itu ya, ada ya. Oke, nanti saya tuliskan ya. Saya belum bisa bahas ya. Oke, tipe soal di soal awal kira-kira seperti ini. Jadi ingat-ingat ya, deh. Kita lanjut dulu deh. Coba lihat soal nomor 1. Itu sebenarnya tentang pengukuran, cuman divariasi. Ya, dia divariasi langsung baca kemarin saya kasih tahu adik-adik, kalau ketemu soal literasi baca dulu pertanyaan, ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Di situ ada gambar orang ya, orang tinggi badannya ada tuh 160, terus beratnya adalah 56 kilo ya, itu maksud gambar ya. Yang ditanyakan adalah kesimpulan dari hasil pengukuran dan perhitungan tersebut adalah berat badan Farhan. Ternyata tuh orangnya namanya Farhan. Ya, ya. Ya, Farhan teman saya. Ya. Oke. Iya. Ya. Di situ yang A ada dia lihat kurang karena BMI. Ada istilah BMI. Ya kan? Ada istilah BMI. Nah, di sini kan kita belum tahu, Adik-adik. Berarti ada tercantum di dalam bacaannya. Teksnya ya, Adik. Maka kata kuncinya adalah BMI. Tinggal Adik cek aja di scan, cari BMI, keterangan BMI di mana di situ ya. Ya. Di mana? Ya, di mana deh? BMI. Ya, di paragraf ketiga itu ada tentang BMI. Langsung saja dibaca, dipahami untuk yang BMI-nya saja. Jadi nggak usah baca semua. Ya, kalau saya bacakan di situ, BMI berat badan yang ideal. BMI itu berat badan ideal ya, ada ya? Atau disebut dengan indeks massa tubuh. Nilai ini diperoleh dari BMI didefinisikan sebagai massa tubuh dibagi dengan kuadrat tinggi. Jadi massa ada dibagi dengan pangkat ya, kuadrat dari tingginya. Ya, di situ sudah diketahui ya, ya. Jadi BMI cara mengukurnya adalah massa dibagi dengan tinggi badan. Saya sebut H ya. Kenapa H? Karena bahasa Inggris tinggi adalah height. Wah, saya bisa itu ya, ya kan? Iya. Jadi di sini hanya kamu kuadrat. Ya kan? Masanya tadi berapa kilo dek? Masanya? Masanya yang diukur tadi berapa? 56 kilogram dibagi dengan. Nah, hati-hati dilihat satuan BMI dalam kilogram per meter persegi. Berarti nggak boleh senti deh, rubah ke meter tuh. Kalau 160 berapa meter? Iya, 1,6 pangkat 2 ya, ada ya. Jadi hanya di situ adalah 160 cm. Kamu rubah dulu menjadi 1,6 meter. Ya kan, masuk sini ya, 56 bagi 1,6 kuadrat. Ya kan? Kira-kira berapa itu? 1,6 16 kuadrat berapa deh? 16 kuadrat 256, betul? Berarti saya boleh buat 56 dibagi dengan 2,56. Paham Aden? Paham ya? Buat pendekatan. Ya kan? 56 adik-adik buat dibagi dengan berapa deh? Enaknya nih, 56 bagi berapa nih? Bagi 2,5 aja ya, 2,5 ya adik ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya kan? Nanti cari angka terdekatnya saja. Jadi saya hilangkan dulu, jadi 560 kan? Betul? Ya. Berarti gimana nih? 25 dengan 56, satu boleh? Boleh ya? Atau 2? Ada nih? 2 kan? 2 kali 25 50. Ya, ada dia. Ini kurangin kan, betul? Ya. 6, sini 0 kan? Berarti butuh berapa lagi nih? 2, ya dia. 2 kali 25 50. Pokoknya harganya sekitar 22. Nggak usah hitung terlalu ini ya. Jadi 22. Di situ kan sudah ada nilai BMI itu ada deh. Ya. Kalau ada baca rentang berat badan indeks Gias. Jika hasil BMI kurang dari 18,5, berat badan kurang. Berarti tidak ideal ya. Ya. Kalau 18,5 sampai 24,9 maka normal. Hasil bagi kita kira-kira 22. Berarti termasuk apa nih? Kurang apa normal ada deh? Atau malah obesitas? Normal ya. Itu ya. Jadi langsung saja disimpulkan untuk soal nomor 1.
Ya, jadi berat badan Farhan adalah normal karena BMI tubuh di antara 18,5 sampai 24,9. Jadi jawabannya adalah B ya. Itu ya, ada ya. Paham? Nomor 2 itu saya lompatin dulu ya. Sebenarnya saya pengen bahas, cuman di situ angkanya nggak kelihatan. Itu gambarnya harusnya ada angka ya, ya. Kita lompatin dulu. Nomor 2 dilompatin dulu ya. Nomor 3 ini mirip soal yang lalu ya, ada ya. Kuncinya adalah perubahan fisika dan kimia. Kemarin saya sudah bahas belum perubahan fisika sama kimia, ada deh? Yang bulan lalu sudah ya. Perubahan fisika dan kimia intinya ada deh melihat kalau fisika ada ciri-cirinya, betul? Yang pertama fisika tidak bisa balik ya, bisa balik. Terus tidak menghasilkan zat baru ya dia. Kalau kimia bisa menghasilkan zat baru ya kan. Kimia bisa menghasilkan zat baru, terus tidak bisa balik ya, itu kuncinya. Oke, jadi soal nomor 3 juga kita lewatin dulu ya. Bulan lalu kayaknya saya sudah bahas ya. Indikator asam dan basa juga itu soalnya berbeda dengan lalu, itu diganti. Ya, tapi prinsipnya sama. Indikator asam dan basa yang secara umum gimana deh kalau asam dan basa? Ada deh, kalau asam, lakmus biru menjadi merah. pH-nya berapa? Kalau asam kurang dari 7, ya kan? Terus kalau dalam reaksi biasanya asam itu menghasilkan atom apa? Asam. Atom asam ya. Atom H plus ya, Adrian. Oke, kita tuliskan saja di soal nomor 6. Nanti coba Adrian coba sendiri ya. Saya tuliskan saja rangkuman di sini untuk soal nomor 6. Ya, tentang indikator asam dan basa ya, Adrian. Kalau asam sekali lagi ada di larutan asam. Ini lakmus merah, lakmus biru ya. Biru berubah menjadi merah ya. Terus pH-nya kurang dari 7 kan. Terus dalam reaksinya nanti menghasilkan atom atau ion H plus ya, dihafalkan ya Adrian. H plus. Itu asam. Terus kalau basa juga ada 3 ya, kira-kira 3 bisa dibuat. Di sini lakmus apa deh? Kalau basa, lakmus merah dibalik ya, merah berubah menjadi biru, ya kan? Terus pH-nya gimana deh? pH-nya lebih dari 7 ya, gitu ya. Kalau 7 pH normal ya. Baik, kalau basa asam tadi ionnya H plus, si basa adalah iya OH min. Dibaca apa nih? Oh, ya lah. OH maksud saya ya dia. Oke, kita lanjut adik-adik, kita lanjut. Itu nomor 6 ya. Nanti silahkan coba dicek dulu dibaca saja. Di situ diingat-ingat, langsung baca pertanyaannya ya toh? Baca pertanyaannya. Nah, ternyata pertanyaan di situ kan adik-adik harus pahami nomor 6 tadi. Nomor 5 ya maksud saya ya. Nomor 5 ya. Sengaja ya. 5 ya. 5. Coba lihat nomor 5 ya. Nomor 5 itu adik-adik tinggal lihat baca pertanyaannya dulu ya. Dodi melakukan percobaan ya kan untuk mengetahui sifat larutan asam basa. Oke, di situ ada indikator alami, kubis merah kunyit, terus asam cuka itu ya, asam cuka merah muda, yaitu ada warna ya, ada dia. Oke. Pertanyaannya adalah
Berdasarkan percobaan tersebut, apabila larutan A dan B diuji dengan indikator bromtimol biru dan metil merah. Nah, maka adik cari tuh tentang bromtimol biru dan metil merah pada bacaan. Gitu ya. Kalau asam cuka tuh sifatnya apa, Dek? Asam cuka adalah asam, ya kan? Kalau soda kue pasti basah. Jadi ternyata, Dek, kalau kubis merah kena larutan asam, maka kubis merah menjadi merah muda, kan gitu. Ya kan? Ternyata larutan A itu diuji dengan kubis merah, warnanya adalah merah muda. Maka kesimpulannya larutan A ini larutan apa, Dek? Asam atau basah? Asam. Ya, Dek. Coba lihat larutan B. Larutan B itu jadi hijau kalau dicoba dengan kubis merah. Nah, kubis merah kalau hijau itu masuk diuji dengan soda kue itu hijau ya. Berarti dia basah ya. Larutan B adalah basah. Nah, sekarang adik tinggal cek saja. Untuk larutan A, bromtimol, kan larutan A tadi asam ya. Bromtimol tuh asam gimana? Cek bromtimol. Ya, jadi jangan baca semua ya, cari yang ada bromtimol. Biasanya di paragraf terakhir ya, jadi ya keterangan itu. Jadi awal itu mesti cerita dulu tuh. Oke, saya bacakan. Fenolftalen akan berwarna merah pada larutan basah dan berwarna bening pada larutan asam. Bromtimol akan berwarna biru pada larutan basah, berwarna kuning pada larutan asam. Kuning pada larutan asam. Tadi larutan A adalah asam. Berarti kalau dicoba dengan bromtimol warnanya kuning. Iya kan? Jadi ya, gitu ya. Jadi larutan A. Cuman di larutan A itu yang ada keterangan adalah metil merah. Baik, kita cek yang metil merah deh. Ya, metil merah. Dicek di bagian bawah itu ada ya. Dan metil merah akan berwarna kuning pada larutan basah dan berwarna merah pada larutan asam nih. Jadi metil merah pada larutan asam berwarna merah. Maka kalau larutan A kena metil merah akan berwarna merah. Gitu aja ya adik ya. Jadi dibaca, nggak usah dibaca semua ya. Cari cek keterangan yang sesuai aja. Oke, jadi yang dua benar ya. Benar. 3 dan 4 ada deh. 3 dan 4 larutan B berwarna kuning. Tadi larutan B asam apa basah? Basah kan? Kalau basah, bromtimol tadi gimana basah? Berwarna apa bromtimol? Bromtimol kalau basah berwarna apa Dede? Biru ya. Bromtimol akan berwarna biru pada larutan basah. Berarti 4 benar nggak larutan B berwarna biru setelah ditambahkan bromtimol? Benar ya adik ya? Maka jawabannya adalah 2 dan 4 ya adik ya. Oke, itu saya berikan contoh literasi yang panjang mungkin. Kita lanjut dulu deh, kita cari yang lain. Oke. Baik, coba lihat soal 11 ya. Nomor 11 adik-adik. Nomor 11 ya. Coba lihat dulu soal nomor 11. Kalau adik-adik lihat 11 ya, langsung cek dulu apa yang ditanyakan di soal nomor 11. Ternyata yang ditanyakan adalah frekuensi dan cepat rambat gelombang. Berarti kata kunci kita jelas ya tentang gelombang ini ya. Oke, jadi nomor 11 ini tentang gelombang. Jadi di situ deh, nah itu ada definisi di atas ya. Kita langsung saja ke gambarnya deh. Ya langsung ke gambarnya. Kenapa? Karena yang di atas itu cuma cerita itu aja ya tentang gelombang. Jadi langsung saja tuh. Lihat gambarnya tuh. Ada berapa gelombang deh? Ada berapa gelombang? Iya. Ini kan 1, betul? Ya kan? Terus ada setengah lagi ya. Terus dilebihkan dikit ya, gini ya. Gitu kan? Oke, gambarnya seperti itu adik-adik. Lalu lihat tingginya ini berapa meter adik-adik? Tingginya berapa meter? Plus 4 kan? Yang bawahnya berapa?
min 4 ya. Oke, lihat waktunya ini berapa second adik-adik? 3 ya. Di sini 6, sebelahnya berapa? 9. Oke, maka sudah pasti yang tengah ini berapa nih? Kalau 1 ini sampai sini 3 kan? Tengah-tengahnya berapa? 2 ya. Berapa deh? 1,5 ya, betul? Kan 1,5 3 ya, 4,5 6, betul? 7,5 terus 10,5 ya. Di sini mesti 10,5 ya. Oke, kita lanjut dulu. Katanya deh, panjang dari puncak sini sampai sana, panjangnya berapa itu? 15 cm. Ya, 15 cm. Itu diketahui ya. Tadi apa yang ditanyakan deh di soal ini? Frekuensi dan cepat rambat ya. Ada ya, frekuensi dan cepat rambat. Baik, frekuensi ya. Frekuensi ini lambangnya apa, Dede? Lambangnya adalah F ya, frekuensi. Oke, ini ditanyakan sama cepat rambat, Dede. Cepat rambat itu lambangnya adalah V ya, V kecil ya. Dalam fisika jangan lupa kecepatan ini ditanyakan. Kalau frekuensi cara carinya gimana? Kalau ada gambar gelombang, jika ada gambar gelombang, mudah ya. Ambil saja satu gelombang, Dede. Satu gelombang itu dari mana ke mana? Satu gelombang. Iya, betul ya. Satu gunung, satu lembah. Lihat waktunya berapa nih? Dari sini ke sini, kan ini waktu ya, ini dalam sekon, betul? Dari sini ke sini berapa sekon? 6. Ya kan? Berarti periodenya adalah 6. Ya kan? Adik-adik, periode itu kan waktu mencapai satu gelombang. Terlihat dari gambar adalah 6 sekon, ya kan? Kalau mau cari frekuensi, tinggal dibuat F sama dengan kebalikan dari periode ya, deh ya. Kalau adik kurang puas ini kan dibalik ya. Kurang puas saya balik semuanya nanti ya, menurut saya deh. Jadi sama dengan 1 dibagi dengan berapa deh? 6. Ya. Nah, 1 bagi 6 berapa itu frekuensinya? 1/6 adalah 0,17 ya. 0,17 ya. Ini 0,17 Hz. Oke, di situ kalau Dede lihat ada 2 jawaban ya. Berarti mau tidak mau kamu cari yang cepat rambat ya. Cepat rambat berapa Dede? Cepat rambat V-nya sama dengan rumusnya adalah lambda kali F ya. Oke, lambda kali F boleh. Kalau mau cepat ya, kalau mau cepat ambil jarak yang sudah diketahui dibagi waktunya, itu boleh juga ya. Jadi nggak perlu ngitung frekuensi ya. Ada rumus lain, yang penting sudah ada jarak sama waktu ya. Boleh adik pakai rumus cepat rambat adalah jarak dibagi waktu, yang penting sesuai. Oke, jaraknya berapa senti di sini deh? Jaraknya berapa? 15. Ini waktunya berapa kira-kira adik-adik? 10,5. Di sini berapa tadi? 6. Ini mesti 7,5 ya. 7,5 ke 10,5. Jedanya berapa detik? 2 apa 3? 3 ya. Sengaja ya. Oke. 3 ya, betul? 3 ya. Berarti jaraknya berapa itu deh? 15. Ya kan? Kamu bagi berapa? Bagi 3. 15 bagi 3 berapa? Ayo. Ada deh? 5 ya, ada ya. Betul? 5 satuannya apa nih? Tadi masih senti kan? Berarti satuan di sini 5 detik. Ya, 5 cm. Oke. Ya kan? Tadi ini sentimeter ya, 15 cm. Betul? Oke, satuannya adalah 15 cm per iya. Ya, 15 cm per detik. Ya kan kecepatan tadi ya? Kan saya tidak rubah ya, tadi tetap sentimeter, tidak kita rubah ke meter. Baik, adik cek saja. Jawaban yang benar adalah kalau 5 cm per detik kamu rubah ke meter, berarti dibagi berapa? Ada deh, sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter dibagi 100, berarti berapa deh? 5 bagi 100 ada deh 0,05 ya, 0,0. Capek?
Capek ya? Belum. Hah? Adik-adik? Jawabannya adalah D ya. Oke, dikit lagi adik, dikit lagi ya. Dikit 5 soal lagi. Nanti masalah lagi. Oke, silakan dicatat ya, adik ya. Catat dulu aja. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah, adik-adik? Sudah ya. Baik, kita lanjut dulu. Adik-adik, saya lanjutkan. Coba deh, kita coba dulu soal nomor 14 ya, adik ya. Saya langkah dulu ke 14. Coba dilihat. Mungkin pakai analogi angka dulu lah ya. 14. Oke, adik-adik lanjut ya. Lanjut ya. Ini saya hapus ya. Udah ya, saya hapus. Coba lihat dulu adik-adik soal nomor 14. Ya, itu tentang, kalau adik lihat di pertanyaannya, bisa langsung dibaca saja. Oke, saya bacakan. Jika sebuah kotak yang beratnya 500 Newton akan dipindahkan menggunakan bidang miring oleh Tony dengan kemampuan gaya dorong sebesar 300 Newton. Jadi bulan lalu kita juga kerjakan dengan bidang miring ya, adik ya. Kalau pesawat sederhana apa saja adik-adik? Ada apa saja? Adik-adik? Bidang miring, betul. Ada katrol ya. Apalagi deh? Selain katrol bidang miring? Tuas, ya kan? Ya kan? Oke, jadi ada tuas adik-adik ya. Oke, di sini saya masih pakai bidang miring. Ya. Coba dilihat di situ. Yang nomor 14 adik-adik, 14. Berat kotak berapa itu? W-nya adalah beratnya 500 Newton ya, adanya 500 Newton. Akan dipindahkan menggunakan bidang miring oleh Tony. Sekarang adanya cek kemampuannya Tony, gaya dorongnya berapa? Iya, cuman 300 Newton. Berarti kalau Tony langsung dorong berat 500, kuat nggak? Nggak kuat ya, makanya butuh bidang miring nih ya, biar bisa, betul? Oke. Jadi di situ ada beberapa gambar bidang miring deh ya. Saya tunjukin saja. Nih ya, ini saya gambar bidang miring. Gambar saya pasti paling keren ya, ada ya. Lihat, maksud saya segitiga saja. Boleh ya. Ini tingginya berapa yang gambar satu? Adik-adik, gambar satu tingginya berapa? 2,5 ya. H. Lalu panjang ini berapa deh? Panjang bidang miring? S-nya adalah 1,5 meter ya. Itu gambar satu. Kalau gambar 2 gimana? Gambar 2-nya? Ya. Tingginya adalah 1,5 ya, dibalik ya, Dek ya. 1,5. Jarak ininya berapa nih? 2,5. Itu gambar 2.
gambar 3, adik-adik. Yang 3 tingginya berapa itu? 5 ya, 5 meter. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 3 ya. Yang gambar 4, tingginya berapa meter adik-adik? 2, betul? 2 meter. Yang panjang ini berapa? 3,3 ya adik-adik. Jadi caranya gini deh. Ayo lihat sini dulu adik-adik, tentang pesawat sederhana. Kalau yang ditanyakan kasusnya bidang miring ya, bidang miring, ini adik-adik gak usah baca sana ya, hafalkan, maksudnya pahami saja bidang miring itu sudah bisa menjawab ya, gak usah dibaca keterangannya adik-adik. Jadi gini ya, dalam bidang miring, pertama biasanya kita pakai 2 rumus nih, jangan lupa. Rumus pertama adalah menghitung gaya dorong adik. Ya kan? Kalau ditanyakan gaya dorongnya berapa, maka adik hitung dengan rumus F sama dengan W kali H bagi S. Ya kan? W kali H bagi S. H adalah tinggi bidang miring, S adalah panjangnya bidang miring, sisi miringnya. Paham adik? Paham ya? Oke, ini saya kotakin. Ini rumus gaya dorong ya, saya kotakin, kasih bunga-bunganya ya, gitu ya, jangan lupa. Oke, ini kalau gaya dorong. Yang kedua adalah rumus keuntungan mekanis nih. Jadi wajib hafal dua-duanya. Kalau KM juga rumusnya nanti 2 ya dia. Yang pertama adalah KM itu boleh S bagi H ya, boleh. Atau ada dia pakai W bagi M, boleh ya dia. Jadi ada 2 rumus juga untuk keuntungan mekanis. Boleh pakai S per H, boleh pakai W bagi F. Nah sekarang gini deh, syarat supaya ini bisa, F ini bisa dorong 500, mesti keuntungan mekanisnya harus sesuai. Keuntungan mekanisnya harus sesuai. Di sini keuntungan mekanisnya adalah W bagi F. W nya berapa nih? 500 bagi 300 berapa? Ya pokoknya 5 per 3 ya adik ya. Jadi kalau kita hitung nih, W per F nya adalah 500 bagi 300. 100 nya adik coret ya, ase, betul? Ase ya dia. Kalau kurang mantap mah urut-urut aja deh ya, gitu ya. Nah, betul? Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Baik deh, kalau mau cari bidang miringnya yang sesuai, lihat di sini. Oh, ini ada S per H-nya juga. Iya kan? Jadi hasilnya S per H-nya harus memenuhi juga 5 per 3. Paham? Cari aja ya hasilnya 5 per 3. S per H, S per H ya. S per H-nya berapa tuh dek? 1,5 bagi 2,5, tidak sesuai. Betul? Oke, yang ini yuk. S per H-nya berapa? S per H-nya sama dengan 2,5 bagi 1,5. Komanya boleh saya coret? Boleh ya. 25 bagi 5 dek. 5. 15 bagi 5. 3. Sesuai? Sesuai. Berarti boleh nih dia pakai bidang miring yang seperti ini. Langsung ditandai. Paham? Paham ya? Baik, yang ketiga sama dek caranya. Ini terbalik ini. Ini 3 per 5. Jadi nggak boleh, nggak bisa. Paham? Oke. Jadi S per H-nya adalah ini 3 per 5 ya. Nggak boleh, nggak bisa. Yang ini pasti yang ini. Ya kan? Pasti ya. Tapi kalau ada yang mau hitung loh, ini nggak bisa Mas Arif. Ini kan 3,3 bagi 2. Berapa itu 3,3 bagi 2? Jangan lupa adik-adik, 3,3 boleh saya ganti dengan 10 per 3,3 adalah 10 bagi 3 kan. Saya ngakalin aja nih ya. Kalau kamu bagi 2 gini sebenarnya boleh ya. Tapi ya saya buat ini 10 per 3 bagi 2. Boleh nggak? Ya kan? 3,3 adalah 10 bagi 3 kan adik-adik? Betul? Betul ya? Berarti 3,3 ini tadi S per H ya. S per H sama S per H sama dengan 10 per 3 kali ya. Ini 2 per 1 kan, betul adik-adik? Kali 2 per 1 saya balik ya dia. Betul? Balik ya deh, balik. Oh jangan. Ini ya deh, kita balik. Jadi berapa? 1 per 2. Betul? Yang coret yang mana deh? 10 dibagi 2 ya kan? 1 di atas 5 sama kan? 5 per 3. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi yang benar adalah 5
2 dan 4. Dua dan 4 jawabannya adalah B. Masih bisa ya, adik ya. Semangat gak nih, adik-adik? Capek? Capek ya? Pelan-pelan saja ya, adik ya. Ya, pelan-pelan saja. Nanti kalau capek minum lagi, ya kan? Iya. Oke adik, saya coba ambil dulu yang bisa di ini ya, mikirnya nggak terlalu berat. Coba lihat rangkaian listrik dulu, ya. Karena kemarin saya sempat bahas rangkaian listrik, mudah-mudahan nyambung. Coba lihat soal 17. Nomor 17 ya. Ini saya hapus ya, adik ya. Sudah ya, saya hapus ya. Oke, sekali lagi adik-adik yang bidang miring, pokoknya rumusnya tidak mungkin keluar dari dua ini ya. Kalau bidang miring ya, mesti dua ini ya. Langsung dihafalkan saja. Cek apa yang ditanyakan. Gaya dorongkah atau harus keuntungan mekanis. Kalau tentang mengakali tenaga seseorang kurang dari beratnya, maka carilah keuntungan mekanis yang sesuai aja. Coba dibagi, W bagi F-nya berapa, itulah keuntungan mekanis yang ada di peroleh, yang dibutuhkan. Ya, ya. Jadi 5/3. Nah, jadi coba bandingkan saja panjang bidang miring sama tingginya yang sesuai dengan 5/3. Itu ya, itu kuncinya. Kita lanjut saja. Tadi soal nomor yang listrik ya, adik ya. Coba lihat yang listrik dulu. Tadi nomor berapa, adik? Nomor listrik itu yang (17) ya. Oke, 17. Ya, 17. Coba langsung lihat di situ, adik-adik, ada rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik. Saya bahas tuntas di sini ya, rangkaian listrik, adik-adik. Di sini ada sumber tegangan kan, negatif sama positif ya. Lalu dipasang saklar, ada lampunya, ya kan, ini lampu. Terus di rangkaian paralel ya, ada lampu lagi, lampu yang lain ya, lampu lagi di atas sana. Di sini ada lampu ya, adik-adik. Oke, ada 4 buah lampu tuh. Ini lampu 1, hambatannya berapa ohm di situ deh? Lampu 1. Iya, L1 adalah 4 ohm. Lampu 1 ya, lampu 2, hambatannya berapa? 24 ohm. Yang satunya, yang 3. Berapa deh? 12 ohm. Lampu 4, 12 ohm ya. Ini lampu 4. Baik, saat saklarnya ditutup, saya bahas dulu tentang nyala lampu ya, adik ya. Masih ingat nggak? Kalau ini saya tutup, kira-kira di antara lampu ini mana yang paling terang? Adik? Jadi SPD sering banget ya tentang lampu, kalau ditanyain paling terangnya ini, adik. Yang paling terang yang mana? Kalau saya tutup ini saklar, adik, mana yang paling terang? Kira-kira? Di yang mana nih? Adik? Lampu 4, lampu 1, 2 atau 3? Lampu 4, alasannya? Lampu 4, adik-adik? 1, 2, 3. Ini paralel apa seri, adik? Paralel, ya adik. Jadi kalau ada rangkaian seri paralel, lampu yang paling terang adalah yang di seri. Jangan lupa ya, adik. Jadi kalau ada rangkaian seri paralel, lampu, maka yang paling terang adalah yang seri ya. Baik, yang diserikan yang 4 ohm, yang lampu 4 tadi. Ya, ini yang paling terang. Oke, kalau gitu lampu 1, 2, 3 ini nyalanya tidak seterang lampu 4 ya.
Tapi saya pengen tahu deh, saya pengen tanya antara 1, 2, 3, ya kan? 1, 2, 3. Semuanya gitu ya, Dek. Mana yang lampunya paling terang? Ada, Dek? Ayo, antara lampu 1, 2, 3 ini, mana yang nyalanya paling terang? Ayo, Dek. Kira-kira yang mana nih? Lampu 1, lampu 2, apa lampu 3? Lampu 1. Jadi kenapa lampu 1? Karena hambatannya kecil. Adik-adik, arus listrik, ya arus listrik itu ngalir, dia lihat hambatan nih. Kalau hambatannya besar, maka arus listriknya kecil. Kalau hambatannya kecil, arusnya besar. Jadi nanti arus listrik ini ngalir ya. Ini ngalir ya. Ketemu titik cabang, nanti dia terbagi nih. Ada yang lewat sana, ada yang lewat sana, ada yang lewat atas. Paham? Jadi arus listriknya terbagi 3, ya kan? Nggak terbagi 2 ya. Jadi terbagi 3 gitu ya. Berarti kalau arus listrik terbagi 3, nanti arusnya milih nih, mana yang kira-kira dia bisa lancar alirannya. Maka lihatlah hambatan yang paling kecil. Paham? Paham ya? Oke, jadi kalau paralel, ada nih paralel dicatat ya. Untuk paralel, maka hambatan lampu terkecil adalah nyala yang paling terang. Lampu terkecil, ya, ini nyalanya yang paling terang ya. Jadi hambatan lampu terkecil itu nyala yang paling terang ya. Ayo, kalau seri gimana? Kalau semuanya saya seri ya, sekalian saja saya kasih ya, Dede, biar beres yang listrik ya. Oke, kalau paralel lampu, maka Dede lihat hambatan terkecil mesti lampunya paling terang, gitu ya. Kalau saya seri nih, saya seri lampunya, set, saya seri seperti ini. Lampu 1, 2, 3, 4. Maka cara mencari nilai nyala paling terang yang mana? Maka lihatlah dibalik ya. Jadi kalau tadi paralel hambatan terkecil, maka kalau seri ada di balik ya, hambatan yang terbesar itulah nyala yang paling terang. Oke, jadi nanti lihat R1, R2, R3, R4. Maka untuk seri hambatan terbesar adalah yang paling terang. Oke, sudah ya adik ya. Baik, kalau gitu adik bisa prediksi nih di antara di lampu ini, adik di gambar ini. Ayo, coba kita jawab. Mana lampu yang paling terang? Urutan pertama. Ayo, adik urutan pertama. Lampu yang paling terang. Ini kan sudah saya rangkum nih. Ya. Yang paling terang adalah lampu 4 dulu. Ya kan, karena dia di seri ya. Rangkaian kalau campuran seri paralel, maka yang paling terang adalah seri. Oke, gitu ya, campuran ya. Ayo, lampu 4 paling terang. Lanjut, setelah lampu 4 mana yang paling terang, Dek? Maka ada dilihat yang paralel tuh. Ya kan? Ya. Kalau paralel lihat catatan yang paralel. Hambatan lampu terkecil adalah yang paling terang. Oke? Berarti yang mana nih hambatan paling kecil? Yang lampu 1, 4 ohm, betul? Iya. Ya kan? Berarti lampu 1 yang paling terang setelah lampu 4. Oke, berarti jawabannya gimana itu, adik-adik? Lampu 1 dan lampu 4 ya. Ya. Berarti adik-adik gak usah ngitung lagi tuh ya. Jawabannya adalah A, B, C, D. Jawabannya adalah D. Gitu kan? Ya. Jadi jawabannya langsung D itu dengan memahami itu ya, rangkaian seri dan paralel tentang lampu. Kalau yang ditanyakan arus, ya misalkan arus juga bisa ya, adik-adik saya bahas saja. Kalau arus ya, kita pakai analogi adik-adik ya. Saya bisa, jadi gini ya adik-adik, kamu bisa mencari nilai arus dan tegangan sangat cepat ya, betul? Kemarin saya sudah kasih cara cepat ya, tentang perbandingan ya, perbandingan arus ya. Kita bisa pakai analogi juga. Ini saya hapus boleh? Boleh ya, adik ya? Oke. Coba lihat sini deh. Ini ya.
Oke, masih ada waktu 7 menit ya. Coba lihat dulu sini. Kemarin catatan kita adalah tentang arus ya, adik-adik. Saya kasih di sini. Coba adik-adik. Adik-adik kalau ketemu soal paralel, ya soal paralel. Di sini misalkan R1, yang satu adalah R2, betul? Kalau R1-nya misalkan 6 ohm, yang R2 deh 3 ohm ya, gitu ya. Misalkan diketahui nih, ini ada arus yang masuk nih, arus ngalir, arusnya adalah saya ambil misalkan 4 ampere. Ya, yang ditanyakan adalah tentukanlah arus pada R1. Kita sebut apa deh arus pada R1? I1, betul? Terus arus pada R2 kamu sebut apa? I2, betul? Nah, nanti arus ini dek masuk kan terbagi dua ya, I1 dan I2. Kemarin saya sudah kasih cara pertama adalah kalau cari I1, maka caranya adalah buatlah perbandingan, ya kan? Ambillah R, kalau yang ditanya I1, R yang di atas dibalik ya, yaitu R2. Paham kan? R2 dibagi dengan jumlah dari R yang di paralel deh. R1 ditambah dengan R2. Betul? Dikalikan dengan arus listrik yang masuk. Ya, arus listrik yang masuk kita sebut arus total itu. Betul? Gitu. Sekarang baik-baik. Jadi I1 sama dengan R2-nya berapa deh? R2 3 dibagi dengan 6 tambah 3 deh 9, ya kan? Dikalikan dengan 4, ya, betul? Adik-adik perkecil dulu, 3 bagi 3 1, ya kan? Ini saya coret ya, coret adik-adik 9 bagi 3 deh 3 ya, 4 bagi 3 berapa? 1,3 ya adik-adik. Jadi 4/3 kan 1,3 ya. Ini 1,3 ampere. Padahal arus yang masuk berapa ampere deh? 4 ya. Yang ngalir atas berapa nih? 1,3. Yang ngalir bawah berapa deh? Berarti sisanya. Betul nggak? Sisanya berapa nih? 4 kurang 1,3 deh 2,7 ya. Ini mesti 2,7. Kita buktikan benar nggak? I2 sama dengan ya. Kalau I1 R2 di atas. Kalau I2 maka R1 di atas. Ya, R1 bagi R1 plus R2 kali arus total kan? Paham aja? Ya kan? Ini saya kotakin ya, jangan lupa rumusnya. Yuk, I2-nya deh, I2 sama dengan R1-nya tadi berapa? 6 bagi 9 kali arus yang masuk ya. Berapa deh? 4 ya, 4. Sama ada deh coret di sini, yang di atas 6 bagi 3 adalah 2 ya. Ini 9 bagi 3 berapa deh? 3 kan? 2 kali 4 adalah 8/3. 8/3 kan 2,7 ya, betul kan? Ya, jadi kira-kira 2,66666 gitu kan? Kita buletin jadi 2,7. Sama kan? Sama. Oke. Nah, pertanyaan adik-adik adalah gimana? Loh, ini Mas Arif kasih rumus kok cuma 2 di paralel. Kalau 3 gimana? 4 gimana? Ya kan? 5 gimana? Sini saya ajarin ya. Ada cara yang lebih singkat lagi, namanya cara analogi penalaran. Mau nggak? Mau. Mau. Sini ya, ini saya hapus ya. Sudah belum? Sudah? Di foto dulu boleh? Kalau sudah saya hapus nih. Sudah ya? Kita hapus ya. Gimana kalau ketemu hambatannya sampai 3? Sini saya ajarin ya. Nanti adik bisa terapkan di soal nomor berapa tadi? 11 ya adik? Soal nomor berapa? 17 ya? Listrik ya? 17 tadi bisa diterapkan. Ini ya adik, kalau ada arus listrik masuk ketemu 3 titik cabang. Sebenarnya cara 2 paralel tadi itu bisa kita pakai. Cuman kalau lebih dari 2, walaupun bisa ya sebenarnya, cuman agak ribet ya. Oke, adik pakai analogi perbandingan. Saya ajarkan kira-kira seperti ini. Misalkan ini R1 lalu R2, yang ini adalah
3 ada. Yang satu misalkan ya saya ambil nilai 2 ya, ini adalah 3, yang satunya 6 misalkan ya. Terus ada arus yang masuk, arusnya adalah saya ambil 10 ampere nih. Ini arus yang masuk ya, ini 10 ampere. Pertanyaannya gini, tentukanlah nilai I1 ya berapa, terus I2 gitu kan. Yang terakhir adalah I3. Gimana caranya? Oke, caranya gini deh. Coba paralelkan dulu. Ya, paralelkan dulu deh. 1/2 tambah ya, paralelnya 1/RP sama dengan 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Betul adik deh? Ya kan? Ini samakan penyebut jadi berapa? 6 ya? 6 bagi 2 3 tambah 6 bagi 3 2, betul? 6 bagi 6 1, ya kan? Kalau ditambah jadi berapa? Jadi 1/1, betul? Oke, 1/1 RP kita balik kan? Yuk balik ke RP nya ini. Berarti RP sama dengan 1 ohm. Paham? Oke, sekarang gini ya adik-adik. Kamu punya hambatan total 1 ohm, arus totalnya adalah di sini analoginya. Hambatan total 1 ohm, arus totalnya berapa? 10 adik-adik. Ya kan? Ya. Kita pakai analogi perbandingan deh. Ini 1 ohm 10 ampere. Kalau 2 ohm berarti 1 ohm naik berapa deh? 1 ohm kalau jadi 2 ohm naiknya berapa kali? Adik-adik, naiknya 1 kali apa 2 kali? Berapa kali? Bukan 1 ditambah berapa ya? Ayo dari 1 ohm ke 2 ohm. Saya kali berapa? Kali 2, betul? Nah, kalau kali 2 nanti arusnya dibagi 2. Kenapa deh? Karena arus berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, gitu ya. Ayo, berarti 10 bagi 2 berapa deh? 5 ya. Saat R-nya 2 ohm, ini meningkat 2 kali. Oh, ini dibagi 2 aja. 5. Paham? Ayo lagi. Hambatannya jadi 3 ohm. Berarti dikali berapa? Dari 1 menjadi 3. Kali berapa deh? 1 naik 3, betul? Oke, 3 berarti arusnya juga kamu bagi 3 ya. 10 bagi 3 berapa deh? 3,3. Paham? Ya kan? Lanjut yuk. Kalau R-nya berapa itu? 6. R awal berapa? 1 deh. 1 supaya jadi 6 nih, kamu kali berapa? Kali 6 ya. Ini ya, kali 6. Berarti kalau cari arusnya yuk dibagi 6. Paham adik? Ya kan, 10 bagi 6 berapa? 10 bagi 6 1,7. Paham? Coba ditambahin 10 enggak tuh? 1,7 tambah 3,3. Ya kan? 5. 5 tambah 5 10. Benar adik-adik? Paham? Nah, ya kira-kira seperti itu. Jadi pakai analogi perbandingan saja. Kalau lebih dari 2. Itu ya, adik ya? Oke, silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan monggo.
Oke, adik-adik ada pertanyaan nggak sebelum saya? Mbak Larissa? Sudah ya? Sip ya? Oh iya. Oke, adik-adik ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Jadi ditandain ya adik-adik yang belum kita bahas. Ya, ditandain, diingat-ingat. Ya, mungkin di pertemuan selanjutnya saya keluarkan lagi soalnya buat dibahas ya, adik ya. Lanjut. Oke, seperti itu adik-adik kita cukupkan dulu.